Baik, eh, selamat siang teman-teman semuanya. Yang kami hormati Bapak Dr. Erika Darmawan, SSI SPD, MPD, dan Ibu Sekar Jadi Pamungkas, selaku dosen pengampu mata kuliah ekologi. Kami dari kelompok 8, izin untuk menyampaikan materi dari diskusi kami yaitu zonasi garis pantai atau shoreline zonation. Lanjut, kelompok kami beranggotakan saya sendiri Aldin Suaswa Said 21 dengan NPM 21103050012, Arindia Elza Pramudia dengan NPM 21203050040, dan Fani Puspitasari dengan NPM 21403051008. Lanjut. Nah, kita mulai dari pengertian zona garis pantai. Apa itu zonasi garis pantai? Zonasi garis pantai adalah kawasan yang berhadapan langsung dengan laut. Lebar pada zonasi ini sekitar 10 sampai 75 meter dari garis pantai dan biasanya ditemukan 4 jenis tumbuhan bakau, yaitu 1. Rhizophyra stylosa, tanaman bakau kecil. Yang kedua, R. mucronate atau pohon cemara kecil. Yang ketiga yaitu Avicennia marina atau pohon api-api. Dan yang keempat ada Soneratia alba atau tumbuhan perapat atau pipada putih. Lanjut. Nah, selanjutnya kita akan pelajari mengenai pengertian zona intertidal. Zona intertidal merupakan suatu daerah yang selalu terkena hempasan gelombang setiap saat. Daerah ini juga sangat terpengaruh dengan dinamika fisika lautan, yakni pasang surut. Zona ini hanya terdapat pada daerah pulau atau daratan yang luas dengan pantai yang landai. Zona intertidal adalah ekosistem yang ditemukan di garis pantai laut, di mana banyak organisme yang hidup di pantai bertahan hidup dari perubahan antara pasang naik dan surut. Hidup di zona intertidal harus mampu bertahan dari perubahan kelembapan, suhu, salinitas atau curah hujan, dan tahan terhadap gelombang yang kuat. Lanjut. Selanjutnya ada tingkalan zona intertidal. Yang pertama ada splash zone, yang kedua ada high intertidal, yang ketiga adalah mid littoral intertidal, dan yang keempat ada lower intertidal. Seperti yang sudah dicontohkan pada gambar. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Silahkan. Selanjutnya, yang pertama ada splash zone. Splash zone atau zona pasang surut adalah daerah yang paling korosif. Zona ini akan selalu dibasahi oleh percikan air laut, rentan terhadap keretakan oleh abrasi, erosi, benturan, serta reaksi kimia antara ion-ion agresif yang terkandung dalam air laut dalam beton. Zona ini merupakan zona paling agresif terhadap korosi, karena laju korosivitasnya mencapai 0,5 mm per tahun dikarenakan daerah ini terekspos. Dibandingkan dengan zona lainnya, zona ini memiliki sedikit penduduk yang tetap karena biasanya zona ini kering dan hanya kadang-kadang basah, kelembapan dan suhu bisa berubah-ubah. Yang kedua, high intertidal. Zona ini hanya terendam saat air pasang, dan beberapa spesies tumbuhan dan hewan dapat bertahan hidup di wilayah ini. Karena wilayah ini sering terpapar, sebagian besar hewan yang berada di zona ini bergerak, misalnya kepiting, atau menempel pada substrat, misalnya teritip yang menempel pada batu. Yang ketiga, mid-littoral intertidal. Zona mid-littoral terendam separuh waktu, tergantung pada apakah itu pasang atau surut. Banyak spesies tumbuhan dan hewan yang masih menghuni di wilayah ini, namun tidak dengan jumlah atau keragaman yang sama seperti yang ditunjukkan oleh zona littoral yang lebih rendah. Lanjut, Mbak. Yang keempat, lower intertidal. Zona pesisir bawah merupakan wilayah intertidal yang paling dekat dengan laut dan sebagian besar waktu terendam.
Zona ini menunjukkan keanekaragaman spesies terbesar karena fluktuasi salinitas, suhu, dan tutupan air yang kurang drastis. Selain itu, cakupan perairan dangkal dan gelombang melindungi terhadap radiasi matahari yang berbahaya dan suhu yang parah yang dapat mempengaruhi garis pantai pada siang hari. Dengan demikian, spesies yang menghuni wilayah ini biasanya berukuran lebih besar, lebih banyak jumlahnya, dan lebih beragam dari pada area lain di zona intertidal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Anindya. Selanjutnya yaitu flora di zona intertidal. Yang pertama, display zone. Vegetasi jarang ditemukan karena biasanya zona ini kering dan hanya kadang-kadang basah. Kelembapan dan suhu bisa berubah-ubah. Yang kedua, high intertidal. Spesies yang tinggal di wilayah ini termasuk ganggang dan beberapa rumput laut yang bertahan hidup di kolam pasang surut saat air surut. Yang ketiga, mid-littoral intertidal. Beberapa spesies rumput laut dan ganggang hijau berada. Tanaman ini biasanya lebih kecil dan ada penurunan variasi spesies di wilayah ini. Yang keempat, yaitu lower intertidal. Terdapat beberapa spesies rumput laut, selada laut, palem laut, dan ganggang hijau. Tanaman ini biasanya lebih besar dan tumbuh lebih tinggi daripada yang terletak di zona lain. Selanjutnya yaitu fauna di zona intertidal. Spesies hewan berada di zona intertidal. Masing-masing dibagi oleh zona yang diciptakan oleh pasang surut. Yang pertama, splay zone. Sebagian besar waktu kering, kecuali tersiram ombak saat air pasang, organisme di zona ini adalah keong, isopoda, dan teritip. Yang kedua, high intertidal. Hanya terendam di bawah air pasang. Organisme yang menghuni zona ini adalah kepiting, siput, remis, dan keong. Yang ketiga, mid-littoral intertidal. Terpapar air dan darat tergantung pada pasang surutnya. Hewan di zona ini adalah kepiting, remis, bintang laut, spons laut, siput, dan keong. Yang keempat yaitu lower intertidal. Organisme yang berada di zona ini adalah keong, remis, udang, kepiting, cacing tabung, bintang laut, siput, dan moluska. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Aldi. Baik, terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang melihat atau mendengarkan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.